Boom! Selama perang, sebuah karakter kuno terbang keluar dari tangan Murong Yu, dan kemudian menghancurkan ratusan juta waktu dan ruang, langsung mengenai gajah ganas primordial. Dalam hal ini, Taiko Xiongxiang hanya menepisnya sambil tersenyum. Belum lagi itu hanya kata kuno yang dipadatkan oleh Murong Yu, tubuh fisiknya kuat dan bahkan dapat menahan serangan Murong Yu. Hanya saja ketika gajah ganas Taiko tidak bisa berkata-kata, kekuatan karakter kuno tidak terlalu kuat dan sama sekali tidak mengancamnya. Namun, karakter kuno itu meledak dengan hebat setelah membombardirnya. Detik berikutnya, gajah ganas berkabel menemukan bahwa ruang di sekitarnya telah berubah. Ruang itu tampaknya di penjara. Pisau perang yang dibentuk oleh kekuatan ruang bahkan lebih cepat dan menebas. Selain itu, ruang yang hancur telah membentuk badai ruang, mencekik gajah-gajah ganas purba dengan cepat dan ganas. Dalam kata Jue, Murong Yu memainkan Zai Zi Jue, yang merupakan pertama kalinya ia menggunakannya pada lawan setelah mantra 9 karakter bermutasi. Dengan peningkatan kekuatan mantra 9 karakter dapat membuat Murong Yu cukup puas. Wajah Taiko berubah drastis. Dengan raungan keras, ledakan kekuatan yang kuat meledak ke segala arah. Bergemuruh, serangan ruang yang diledakkan, Zai Zi Jue, akhirnya dihancurkan oleh gajah ganas purba. Meskipun gajah jahat purba tidak terbunuh, sangat mengejutkan bahwa gajah jahat purba mengeluarkan keringat dingin. Pada saat ini, karakter kuno lain terbang lewat. Gajah ganas purba melompat di dalam hatinya, melancarkan serangan yang kuat dan menghancurkan masa lalu. Namun, yang membuatnya tertekan adalah bahwa karakter kuno terus muncul dari udara tipis, membawa aura mengerikan yang akan menghancurkan dunia dan menghancurkan bumi. Selain itu, kekuatan yang meletus oleh setiap karakter kuno berbeda. Serangan terhadap ruang, jiwa, dan sebagainya, tiba-tiba membuat gajah ganas primordial mengeluh. Justru karena kemunculan karakter kuno inilah Murong Yu membalikkan keadaan dengan kuat, berbalik dari arah angin ke arah atas, dan menekan fenomena primordial yang sangat ganas dan ganas. Selain karakter kuno ini, aura pada tubuh Murong Yu menjadi semakin kuat. Sekarang bahkan jika dia tidak menggunakan karakter kuno itu, dia diperkirakan dapat menyamakan kedudukan dengan gajah ganas Taiko. Selama perang, Murong Yu merasa bahwa ia tampaknya akan menerobos lagi. Jika ia dapat dipromosikan dari Chaos Ancestral Saint Tier 4 ke Tier 5, maka kekuatannya akan meroket lagi. Peringkat pada daftar suci dapat meroket setidaknya 10.000. Dari daftar suci asli 70.000 menjadi 60.000. Sekarang wilayahnya telah mencapai puncak dari Chaos Ancestral Saint tingkat keempat. Namun, Murong Yu juga tahu bahwa ia pasti tidak akan dapat menerobos jika ia tidak memiliki kekuatan besar yang disempurnakan olehnya. Pada akhirnya, ia hanya dapat bertahan di puncak tingkat keempat Chaos Ancestor Saint selamanya dan tidak dapat membuat kemajuan. Gajah ganas kuno, kapan kau tidak akan menyerah saat ini? Murong Yu menarik kembali pikirannya dan berteriak ketika ia melihat gajah ganas kuno yang mengaum yang ia tekan. Bermimpi, memegang kapak raksasa, gajah ganas primordial bergegas dari kiri ke kanan dengan aura pembunuh, menghancurkan ratusan juta kekosongan, mencoba untuk bergegas ke sisi Murong Yu dan memenggalnya. Sayang sekali, Murong Yu terus mengetik karakter kuno untuk menjebaknya di langit dan membunuhnya, tetapi itu mencegahnya untuk mendekat. Jika demikian, maka aku akan memaksamu kembali. Cahaya dingin melintas di mata Murong Yu. Alasan mengapa dia memilih untuk melawan gajah ganas primordial sebelumnya adalah karena dia ingin mempelajari kekuatan gajah ganas primordial. Pada saat yang sama, aku lebih mengenal kekuatan baruku. Sekarang, setelah pertempuran hebat, Murong Yu tidak hanya mengkonsolidasikan basis kultivasi dan kekuatannya, tetapi juga meningkat. Itu tidak akan membantunya lagi. Oleh karena itu, dia akan segera mengakhiri pertempuran. Saat berbicara, tangan kanan Murong Yu sedikit bergerak, tetapi sebuah karakter kuno melesat keluar dengan siulan dan bergegas menuju gajah ganas primordial itu. Karakter kuno lagi, gajah ganas primordial meraung, dan kapak raksasa di tangannya menebas dengan keras karakter kuno yang ditembakkan. Kekuatan yang mengerikan menghancurkan karakter kuno itu menjadi berkeping-keping. Ledakan, kekuatan serangan asli dari karakter kuno masih kuat, tetapi yang terpenting adalah keterampilan tempur yang dibawa oleh karakter kuno. Setelah karakter kuno meledak, kekuatan yang tidak dapat dijelaskan bekerja pada gajah ganas primordial. Akibatnya, gajah ganas primordial menemukan bahwa pemandangan di depannya berubah untuk sementara waktu, dan kemudian menghilang di tempatnya, muncul di ruang yang tidak dikenalnya. Di mana tempat ini? Gajah ganas primordial tidak bisa berkata-kata, melihat ke segala arah dengan heran. Melihat pemandangan ini, dia terkejut. Tempat yang dia masuki masih dunia purba, tetapi tampaknya itu adalah dunia purba hampir satu zaman sebelumnya. Alasan mengapa dipastikan bahwa itu hampir satu zaman sebelumnya, itu karena dia melihat pemandangan yang sangat familiar. Auzu.com tidak jauh di depannya, seekor gajah purba yang tampak persis seperti dirinya berdiri di tempat itu, melihat ke depan dan mengeluarkan geraman rendah dan bersemangat. Dan di depan gajah purba itu ada seekor gajah purba yang kecil. Hanya ada 2 gajah purba yang ganas di seluruh dunia purba, dan yang satu secara alami adalah Raja Binatang Buas dari dunia purba. Yang lainnya adalah keturunan gajah purba di Danau Taihu.
Apa yang dilihat gajah purba yang ganas saat ini adalah pemandangan setelah kelahiran gajah purba yang ganas. Karenamu dia sangat bersemangat. Mengenai pemandangan ini, Sage masih segar dalam ingatannya. Aku diteleportasi kembali ke satu zaman. Gajah purba yang ganas itu terkejut. Dia tidak bisa mempercayainya, tetapi pemandangan yang dilihatnya benar-benar terjadi. Dia yakin itu bukan ilusi. Alhasil, gajah ganas primordial melangkah keluar, memasuki kelompok binatang buas, dan mendatangi itu sebelum zaman. Namun, binatang buas itu tidak pernah menemukan apapun. Hanya itu sebelum zaman yang memandang curiga ke posisinya saat ini. Hati Taiko Xiongxiang mencelos, dan tiba-tiba dia teringat dalam hatinya bahwa dia juga merasa seolah-olah ada yang mengintipnya secara diam-diam. Apakah karena ini, wajah Taiko sangat muram. Meskipun dia telah kembali ke sebelum zaman, dia tampaknya tidak berada di waktu dan ruang yang sama seperti sebelumnya, dan tidak ada persimpangan antara keduanya. Tepat ketika gajah ganas primordial itu muram, kekuatan yang mengirimnya ke masa lalu sekali lagi menyelimutinya. Tanpa menunggu kutukan primordial bereaksi, pemandangan di depannya berubah lagi. Ketika dia melihatnya dengan jelas lagi, dia melihat pedang besar yang tak tertandingi jatuh dari langit, menebas tubuhnya dengan keras. Dengan embusan, tubuh dan jiwa gajah ganas primordial terpotong menjadi dua bagian. Pada saat ini, sebuah tangan besar menghantam langit, meraihnya dari 9 langit, dan meraih satu sisi tubuh dan jiwanya. Pada saat berikutnya, gajah ganas primordial merasa bahwa separuh tubuh dan jiwanya yang lain tersegel. Murong Yu adalah orang yang menembak. Dia pertama kali mengorbankan Jue karakter kolom untuk membalikkan waktu dan ruang, dan mengirim gajah ganas primordial kembali ke hampir satu era sebelumnya. Kemudian, dia sekali lagi menggunakan aturan waktu untuk menarik gajah ganas primordial kembali dari masa lalu. Sebelum gajah ganas primordial muncul, dia memotongnya menjadi dua dengan satu pedang sebelum dia bisa bereaksi. Aturan waktu benar-benar tidak mudah digunakan. Murong Yu sangat puas. Jika digunakan dengan baik, orang kuat seperti gajah ganas purba akan dipenggal jika dia tidak memiliki perlawanan sama sekali. Gajah ganas purba, apakah kamu masih tidak mau menyerah? Murong Yu minum dengan dingin lagi setelah mengendalikan setengah dari jiwa orang lain. Gajah ganas purba tidak menjawab, tetapi menatap Murong Yu dengan tatapan kosong. Setelah waktu yang lama, dia bertanya dengan linglung, bisakah kamu mengirimku ke masa lalu? Bisakah kamu mengirimku ke masa lalu dan membuatku muncul di waktu dan ruang yang sama? Mengapa orang ini bertanya? Hati Murong Yu tergerak, lalu dia mengangguk sedikit. Tidak apa-apa bagiku untuk menyerah padamu, tetapi kamu harus menyetujui permintaanku. Kalau tidak, bahkan jika aku mati, aku tidak akan menyerah padamu. Gajah ganas berkabel menatap Murong Yu dengan linglung, dengan nada yang sangat tegas. Bisakah kamu menyerah hanya dengan satu permintaan? Melihat gajah Taiko yang ganas, Feng Yongzi dan yang lainnya di kejauhan tercengang. Hanya saja mereka semua tahu bahwa permintaan gajah kesedihan Taiko ini jelas tidak sederhana. Murong Yu tidak langsung setuju, tetapi berkata dengan acuh tak acuh, apa permintaannya? Kirim aku kembali ke masa lalu, dan di waktu dan ruang yang sama. Aku akan menyerahkanmu dan tidak akan pernah berkhianat. Dan kau akan menjadi tuanku, tuan dan raja dunia primordial. Mata gajah ganas primordial bersinar dengan zan-zan. Melihat ke arah Murong Yu dengan tatapan tajam, dia tampak penuh harap. Murong Yu sedikit mengernyit, dan mengatakan yang sebenarnya, aku hanya bisa mengirimmu kembali ke dalam satu zaman sekarang, melampaui waktu satu zaman, aku tidak bisa melakukannya untuk saat ini. Gajah ganas primordial sangat gembira, satu era sudah cukup. Saat dia berbicara, tubuh gajah ganas primordial yang besar dan tak tertandingi menyusut dengan cepat. Tidak butuh waktu lama sebelum dia berubah menjadi seorang pemuda dengan tampilan kasar. Dengan embusan, pemuda itu berlutut di depan Murong Yu, dan berkata dengan sungguh-sungguh, aku, Xiang Yang, bersumpah lagi, aku akan mengakuinya mulai hari ini. Ketika dia mengatakan ini, Xiang Yang menatap Murong Yu karena dia. Aku tidak tahu nama Murong Yu. Murong Yu, kata Murong Yu ringan, petik 2 titik. Murong Yu adalah tuannya, dan dia tidak akan mengkhianati hidupnya, jika tidak jiwanya akan terbang jauh. Tidak akan pernah hidup melampaui kehidupan. Bangun, tidak perlu berlutut di masa depan. Murong Yu mengangkat gajah ganas primordial dengan kedua tangan, yaitu Xiang Yang. Pada saat yang sama, dia sedikit tertekan. Dia tahu bahwa orang ini begitu mudah menyerah, dan dia akan dikirim kembali ke waktu dan ruang pembalikan. Mengapa butuh waktu lama untuk perang? Xiang Yang, aku penasaran, mengapa kau tiba-tiba menyerah padaku? Dan aku bisa merasakan bahwa kau benar-benar menyerah. Apakah karena aku bisa mengirimmu kembali ke masa lalu? Murong Yu tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Xiang Yang mengangguk, jika Tuhan memiliki kemampuan ini, aku tidak akan menyerah padamu. Mengenai kembali ke masa lalu, aku selalu memiliki penyesalan di hatiku. Jika aku tidak memeriksanya, aku tidak akan hidup selamanya. Aku akan merasa tenang. Ketika membicarakan hal ini, Murong Yu dengan jelas melihat kemarahan, rasa malu, dan penyesalan di mata Xiang Yang. Orang ini juga orang yang punya cerita. Hanya saja tidak tahu apa yang terjadi. Tuan,
sekarang aku akan memberimu kendali atas dunia purba. Setelah menyerah kepada Murong Yu, Xiang yang benar-benar melakukan apa yang dikatakannya, jadi dia harus menyerahkan kendali dunia purba kepada Murong Yu. Ini mengejutkan Murong Yu. Ruang independen biasa, bahkan dunia sebesar dunia purba, tidak memiliki kekuatan asli. Ini karena meskipun dipandang secara independen, itu masih dalam alam suci dan dikendalikan oleh sumber alam suci. Oleh karena itu, Murong Yu tidak pernah percaya bahwa dunia Swire juga memiliki kendali. Feng Yongzi dan yang lainnya bahkan tidak pernah memikirkan masalah ini. Mereka semua hanya berpikir bahwa dengan memenggal kepala Xiangyang, mereka akan dapat menduduki dunia purba ini. Tetapi sekarang mereka semua salah, dan dunia Swire masih memiliki kendali. Jika bukan karena Xiangyang yang mengambil inisiatif, mereka tidak akan pernah menyadarinya. Dan jika Xiangyang terbunuh, mereka tidak akan pernah bisa menguasai dunia purba. Oleh karena itu, Murong Yu tidak bisa tidak menatap Xiangyang dengan tajam. Pengendalian dunia primordial sangatlah sederhana, tanpa kekuatan sumber, setara dengan pengendalian formasi. Setelah Xiangyang memberikannya kepada Murong Yu dapat mengendalikan seluruh dunia primordial. Pada saat ini, Murong Yu benar-benar mendapatkan dunia Swire. Dengan gerakan pikirannya, pikiran ilahi besar milik Murong Yu meliputi seluruh dunia primordial. Aku tidak mengetahuinya, tetapi aku terkejut. Ada terlalu banyak harta karun di dunia Swire. Urat mineral Saint Crystal, urat Saint Del, hampir ada di mana-mana. Dengan jumlah murid Saint Sek saat ini, mereka bahkan dapat tinggal di sini untuk waktu yang lama. Selain itu, dunia Swire memiliki beberapa harta karun di mana-mana. Semua jenis bahan obat yang dihargai di alam suci ada di mana-mana di sini, hidup seperti rumput liar. Selain itu, ada juga banyak bahan langka seperti berbagai alat pemurnian. Jika 6 tanah suci besar diberikan dunia primordial, setelah jangka waktu tertentu, kekuatan 6 tanah suci besar pasti akan meroket beberapa kali lipat, dan tidak akan menjadi masalah untuk menyatukan alam suci saat itu. Bahkan Feng Yongzi dan yang lainnya mungkin menggunakan berbagai sumber daya di sini untuk menyerang alam tertinggi secara paksa. Namun, sekarang semua ini telah berada di tangan Murong Yu dan telah menjadi milik Murong Yu. Murong Yu tercengang oleh sumber daya yang kaya ini. Dan tidak lama kemudian, dia membuat penemuan yang mengejutkan. Meskipun dunia primordial ini adalah ruang yang independen dari alam suci, itu berbeda dari ruang independen umum. Dunia primordial sepenuhnya terintegrasi dalam ruang alam suci. Selain itu, ruang dunia primordial dan ruang alam suci adalah homolog. Senior, bagaimana perasaanku bahwa dunia primordial ini terputus dari alam suci? Murong Yu merenung cukup lama, dan akhirnya menemukan asal-usul alam suci dan mengungkapkan keraguannya. Seperti apa, dunia ini terputus dari alam suci? Itu terputus oleh kekuatan tertentu di zaman kuno, dan kemudian disempurnakan dan kemudian digabungkan ke alam suci. Banyak hal di sini berasal dari zaman kuno. Suara asal alam suci yang agak tua berkata dengan marah. Benarkah seperti ini? Murong Yu sedikit terkejut, tingkat kekuatan apa yang dicapai orang itu? Apakah begitu kuat? Harus diketahui bahwa kekuatan Murong Yu saat ini dapat memotong alam suci menjadi beberapa bagian ruang dan memisahkannya. Tetapi itu karena kekuatannya sangat dekat dengan yang tertinggi. Perubahan yang lemah adalah orang lain, tidak mungkin melakukannya. Adapun kekuatan Murong Yu saat ini, dia dapat meledakkan kekosongan besar di alam suci, tetapi dia tidak dapat memotongnya sepenuhnya, apalagi menggabungkannya ke alam suci lagi setelah dipotong, dan menjadi ruang yang independen. Murong Yu menduga bahwa bahkan makhluk tertinggi biasa pun tidak akan berhasil. Kekuatan orang kuat di zaman kuno terlalu kuat. Murong Yu tidak bertanya siapa orang dari sumber alam suci itu. Melihat kemunculan sumber alam suci itu menggertakkan giginya, bahkan jika dia bertanya, tidak akan ada jawaban. Namun, penemuan ini membuat hati Murong Yu jauh lebih tenang. Itu homolog dengan alam suci dan sepenuhnya terintegrasi dengan alam suci. Dengan cara ini, selama pintu masuk dan keluarnya diblokir, tidak banyak orang yang dapat menemukannya. Bahkan jika ditemukan, tidak mudah untuk menghancurkannya. Kecuali jika seluruh alam suci dihancurkan, dunia primordial ini akan hancur, dan tidak ada orang seperti itu yang muncul di alam suci. Selama gerbang Gunung Shenzong dipindahkan ke sini, Murong Yu pada dasarnya merasa lega. Di masa lalu, gerbang gunung berada di alam rahasia gunung dan laut. Meskipun alam rahasia gunung dan laut akan bergerak, itu umumnya sangat aman. Tetapi jika makhluk tertinggi lahir, alam rahasia gunung dan laut tidak akan cukup kuat. Oleh karena itu, bahkan jika Yang Maha Tinggi lahir untuk berurusan dengan Murong Yu tidak perlu khawatir. Segera, setelah berkenalan dengan dunia primordial lagi, Murong Yu mulai mengatur migrasi sekte suci yang tepat. Gerbang gunung sekte suci awalnya berada di alam rahasia gunung dan laut. Murong Yu tidak perlu bekerja keras sama sekali, dan memindahkan semua orang ke dunia primordial dengan satu pikiran. Namun, Murong Yu masih mengawasinya, mengintegrasikan dunia rahasia gunung dan laut ke dalam dunia primordial. Begitu Yang Maha Tinggi benar-benar masuk, orang-orang dari Sekte Suci juga bisa bersembunyi di pegunungan dan laut untuk lapisan perlindungan ekstra. Auzu.com. Namun, Murong Yu berpikir lama saat membangun susunan teleportasi. Pintu masuk ke dunia primordial sangat rahasia,
dan lebih seperti naga, yang berubah sepanjang waktu. Oleh karena itu, tidak mudah bagi orang biasa untuk menemukannya. Namun, tidak mudah bagi orang-orang sekte suci untuk menemukannya. Selain itu, Murong Yu tidak bermaksud memberitahu terlalu banyak orang tentang pintu masuk ke dunia Swire. Bagaimanapun, ada begitu banyak orang, dan jika mereka secara tidak sengaja keluar, dunia Swire tidak akan memiliki rahasia sama sekali. Namun, hal yang sama berlaku untuk susunan teleportasi, dan begitu susunan teleportasi ditemukan, musuh dapat langsung berteleportasi masuk melalui susunan teleportasi. Dan jika Anda tidak terlibat dalam formasi teleportasi, orang-orang sekte suci tidak akan bisa keluar. Pada akhirnya, Murong Yu hanya membangun 2 formasi teleportasi. Selain dia, hanya beberapa orang termasuk Zhao Ziqing, Murong Xuan, dan Li Ling yang tahu tentang formasi teleportasi. Untuk formasi teleportasi lainnya, Murong Yu membuat banyak persiapan. Kendali susunan teleportasi diserahkan kepada Zhao Ziqing, Li Ling dan yang lainnya. Selama mereka menemukan sesuatu yang salah, mereka dapat menghancurkan susunan teleportasi ini dengan gerakan pikiran mereka. Dengan cara ini, Sheng Tsung akan berada dalam kondisi yang paling aman. Hal-hal ini sebenarnya dilakukan dalam waktu singkat. Murid-murid biasa dari 6 tanah suci besar juga dibebaskan oleh Murong Yu. Namun, semuanya telah terhapus dari ingatan dunia primordial. Bahkan Murong Yu telah menanamkan ingatan tentang kehidupan abadi akhirnya aliansi ras manusia dalam ingatan mereka. Oleh karena itu, setelah orang-orang itu mendapatkan kembali kebebasan mereka, mereka semua bergabung dengan aliansi ras manusia dan menjadi orang-orang yang paling setia di aliansi ras manusia, asalkan ingatan yang ditanamkan Murong Yu dalam ingatan mereka tidak terhapus. Pada hari ini, Murong Yu akhirnya bebas dan menatap Xiangyang. Dalam beberapa hari terakhir, Xiangyang selalu berada di sisi Murong Yu. Namun, orang ini berbeda dari sebelumnya, ragu-ragu sepanjang hari, dan tampaknya memiliki sesuatu untuk dikatakan kepada Murong Yu. Tetapi tampaknya dia belum mengambil keputusan. Xiangyang, apakah kau ingin membalikkan waktu dan ruang sekarang dan kembali ke masa lalu? Akhirnya, Murong Yu tidak dapat melihatnya dan bertanya langsung. Kekuatan gajah ganas primordial sangat mengerikan, dan penaklukan Murong Yu terhadapnya mungkin tidak memungkinkan untuk menggunakannya sebagai tangan kiri dan tangan kanannya untuk berkultivasi. Lagi pula, berapa banyak orang setingkat ini yang ada di alam suci? Begitu Murong Yu mulai menyatukan alam suci, Xiangyang akan menjadi salah satu bawahan Murong Yu yang paling kuat. Xiangyang terdiam, lalu ragu-ragu. Namun, wajahnya segera menjadi tegas. Dia menatap Murong Yu dan mengangguk dengan sungguh-sungguh, "Guru, mohon putar kembali waktu dan ruang dan kirimkan aku 500 miliar tahun yang lalu. Masalah itu juga sudah waktunya untuk diselesaikan." Saat berbicara, mata Xiangyang bersinar dengan sedikit kebencian. 500 miliar tahun yang lalu, yaitu, setengah zaman yang lalu, tidak ada kesulitan bagi Murong Yu. Aku dapat mengirimmu kembali ke masa lalu. Namun, ingat, setelah kamu kembali ke masa lalu, kamu tidak dapat mengambil tindakan, dan kamu tidak dapat membunuh siapapun pada saat itu atau mengubah apapun. Jika tidak, kamu mungkin akan dimusnahkan dalam sungai waktu yang panjang. Dunia primordial juga akan dimusnahkan karena perilakumu. Sebelum membalikkan waktu dan ruang, Murong Yu berkata dengan peringatan serius. Begitu binatang buas atau Xiangyang tertentu mati pada saat itu, maka tidak akan ada yang seperti sekarang. Semuanya hilang. Oleh karena itu, Murong Yu memperingatkan. Tentu saja, ini karena Xiangyang ingin kembali ke waktu dan ruang yang sama. Umumnya, orang-orang yang dibalikkan oleh waktu dan ruang milik Murong Yu, meskipun mereka telah kembali ke masa lalu, mereka tidak berada di waktu dan ruang yang sama. Xiangyang mengangguk, ia hanya perlu mencari tahu masalahnya, dan itu sama saja ketika sudah diselesaikan. Segera, Murong Yu menjalankan aturan waktu, membalikkan waktu dan ruang, mengirim Xiangyang kembali ke 500 miliar tahun yang lalu. Hati Xiangyang sangat gembira, dan kejadian itu telah menjeratnya selama setengah zaman. Melihat bahwa semuanya dapat ditemukan sekarang. Namun, ia baru menginjakkan kaki di dunia kuno 500 miliar tahun yang lalu, dan sebuah kekuatan yang tidak dapat dijelaskan menariknya kembali ke waktu dan ruang saat ini. Melihat Murong Yu, Xiangyang terdiam dan bingung. Ia tidak tahu mengapa Murong Yu tiba-tiba menariknya kembali. Murong Yu tersenyum, "Xiangyang, aku lupa memberitahumu satu hal. Kamu hanya punya waktu 1 tahun. Kamu harus kembali dalam waktu 1 tahun. Jika tidak, kamu akan hidup selamanya terombang-ambing di sungai waktu yang panjang dan kesepian selamanya." Murong Yu memberitahu Xiangyang bagaimana cara kembali. Kalau tidak, Murong Yu tidak bisa menjamin apakah dia masih punya waktu untuk menarik Xiangyang kembali dalam setahun. Kalau seseorang tidak sengaja lupa, atau tertunda oleh hal-hal lain, Xiangyang akan menjadi tragedi. Murong Yu mengirim Xiangyang kembali hanya setelah dia memberitahunya lagi. 1 tahun tidaklah lama, tetapi cukup bagi Yang. Pada saat ini, hal-hal di dunia Swire berakhir. Murong Yu kembali ke aliansi besar ras manusia dengan banyak daftar suci yang kuat dari Sheng Tsung. Pada saat ini, banyak dari klan iblis dan klan suci yang kuat juga telah kembali ke alam suci, dan mereka yang memiliki aura pembunuh akan melancarkan perang lain untuk menghancurkan aliansi klan pembunuh.
Perang akan pecah lagi. Menurut pesan yang disampaikan dari lapisan kekacauan oleh Xin Junhua, Master asli Zhu Sengtang, Murong Yu tahu bahwa pembangkit tenaga daftar suci saat ini di lapisan kekacauan kurang dari 1/10 dari yang asli. Lebih dari 90% pembangkit tenaga daftar orang suci telah turun dari lapisan kekacauan dan kembali ke ras masing-masing. Mereka semua takut dengan kekuatan mengerikan Murong Yu. Dan mereka semua tahu bahwa sebelum ras monster dan ras orang suci mereka hampir memusnahkan seluruh ras manusia, Murong Yu pasti akan membalas. Meskipun mereka semua dalam kekacauan, dunia suci adalah fondasi mereka. Begitu ras mereka dimusnahkan, mereka akan menjadi kesepian. Selain itu, tidak ada yang bisa menjamin bahwa Murong Yu bahkan tidak akan membunuh mereka. Oleh karena itu, orang-orang ini telah kembali ke dunia suci. Setelah kembali ke alam suci, mereka bergabung bersama secara spontan, membentuk aliansi klan suci, aliansi klan monster dan sejenisnya, dan mereka berdiskusi bahwa mereka akan menyerang Murong Yu lagi dan membunuh Murong Yu. Namun, kekuatan Murong Yu juga mengejutkan mereka. Oleh karena itu, untuk sementara waktu, mereka belum memutuskan apakah akan menyerang lagi dengan kuat, atau mengambil inisiatif untuk bertahan saat Murong Yu menyerang. Menanggapi masalah ini, Murong Yu secara khusus mengadakan pertemuan di aliansi ras manusia. Seseorang mengambil inisiatif untuk bertahan dalam pertemuan itu. Bagaimanapun, ras manusia menderita kerugian besar sebelumnya, dan pembangkit tenaga listrik teratas juga kehilangan sebagian, yang dapat dikatakan telah terluka parah. Meskipun ras suci dan ras monster juga kehilangan banyak pembangkit tenaga listrik daftar orang suci. Tetapi basis kuat daftar orang suci mereka besar. Menurut teori orang-orang ini, pertama-tama adalah untuk meregenerasi bakat dan mempertahankan bakat ras manusia. Namun, lebih banyak orang menyarankan untuk mengambil inisiatif untuk menekan monster dan orang suci, dan kemudian manusia akan menyatukan dunia suci. Orang-orang ini adalah faksi stasiun utama, dan satu persatu sangat bersemangat. Mereka semua tahu kekuatan umat manusia saat ini, dengan syarat yang tertinggi belum lahir, aliansi umat manusia mereka memang memiliki kemungkinan untuk menyatukan alam suci. Jika mereka dapat menyatukan alam suci, mereka akan mencapai hal-hal yang belum pernah dilakukan oleh nenek moyang mereka sebelumnya. Kemudian, mereka akan dapat menjaga nama mereka dalam catatan sejarah, mewariskan ketenaran mereka sepanjang masa, dan menjadi pahlawan tertinggi umat manusia. Bahkan jika mereka tidak dapat mempertahankan aturan untuk waktu yang lama setelah menyatukan alam suci, mereka mengakuinya. Meskipun waktu yang singkat itu singkat, ia meninggalkan aroma dan kejutan yang tak tertandingi. Untuk sementara, Murong Yu juga ragu-ragu. 5 teratas dalam daftar suci, kecuali Xin Junhua, yang kelima, dan Dongmen Lixuan, yang ketiga. Yang pertama, kedua, dan keempat sangat rahasia, dan Murong Yu masih tidak tahu identitas mereka. Apakah itu ras manusia atau ras suci atau ras iblis? Xin Junhua dan Dongmen Lixuan pasti tidak akan beralih ke ras monster dan ras suci. Tetapi ketiga orang itu sulit dikatakan. Sebenarnya, perhatian sebenarnya Murong Yu bukanlah mereka bertiga, tetapi yang tertinggi yang belum lahir untuk waktu yang lama. Selain Tuan, yang tertinggi adalah ancaman terbesar. Bahkan jika Murong Yu dapat mendominasi alam suci, jika makhluk tertinggi itu mengambil tindakan, situasi hebat Murong Yu dapat dibalik dalam semalam, dan mungkin bahkan ras manusia akan musnah. Dua yang tertinggi dalam ras manusia, yang tertinggi Wushuang, untungnya, Murong Yu tidak mengendalikan istana Wushuang. Namun, Zhenwu Supreme tidak mudah diajak bicara. Murong Yu telah menelan warisan dan ortodoksinya. Jika Zhenwu Supreme kembali, dia mungkin akan menamparkan Murong Yu. Kamu harus bersiap terlebih dahulu dan meningkatkan kekuatanmu. Aku perlu memikirkannya. Perintah Murong Yu, lalu dia menghilang. Ketika dia muncul kembali, dia sudah datang ke depan kuil Nuwa tertutup milik Hetu Luoshu. Kuil Nuwa adalah senjata tertinggi yang telah lama diperoleh Murong Yu, dan juga merupakan istana pribadi dan senjata tertinggi dari satu generasi Nuwa tertinggi. Murong Yu ingin mengetahui keberadaan Supreme, jadi dia hanya bisa bertanya kepada Nuwa yang juga merupakan Supreme. Evewa Supreme, Evewa Empress, Evewa Great God. Murong Yu segera mulai memanggil. Namun, Nuwa tidak pernah bereaksi. Namun, Murong Yu tidak menyerah, dia tahu itu. Tubuh Nuwa mungkin telah jatuh, tetapi jejak jiwanya yang tersisa melekat pada kuil Nuwa. Selama bertahun-tahun, Murong Yu telah menggunakan kekuatan jiwanya untuk menghangatkan diri, dan dia takut bahwa dia telah banyak pulih saat ini. Oleh karena itu, Murong Yu membungkus seluruh kuil Nuwa dengan pikiran-pikiran ilahi, dan terus memanggil Nuwa yang tertinggi. Akhirnya, setelah waktu yang lama, secercah semangat Murong Yu memasuki sebuah aula. Di aula utama, seorang wanita cantik berbaring di kursi utama dengan malas dengan kain kasa tipis, menatap Murong Yu dengan senyum di matanya. Apakah kamu tahu bahwa mengganggu tidur kecantikan seorang wanita adalah hal yang paling tidak sopan? Suara Nuwa terdengar seperti suara alami. Meskipun itu adalah ucapan yang mempertanyakan, tidak ada nada mempertanyakan. Auzu.com Murong Yu tersenyum, dan langsung duduk di kursi di aula utama. Nuwa tertinggi, kamu memiliki kekuatan apapun. Kamu memiliki warna negara dan kota, dan postur ikan dan angsa liar. Tidur kecantikan apa yang kamu butuhkan? Nuwa mencibir,
dia tidak begitu peduli dengan Murong Yu, dan ekspresinya menjadi lebih formal, karena dia tahu bahwa Murong Yu telah pergi ke Istana Tiga Harta Karun. Jadi dia bertanya, Murong Yu juga menyatakan niatnya langsung ke intinya. Nuwa sedikit mengernyit, dan menatap Murong Yu, apakah kamu ingin tahu tempat supremasi? Apakah kamu juga tahu keberadaan makhluk luar angkasa? Murong Yu mengangguk, dia tahu banyak, tetapi tidak tahu secara spesifik. Dia bahkan tidak tahu apa yang dilakukan para tertinggi di luar domain, apa yang mereka lawan. Apakah itu melawan binatang buas di luar wilayah, seperti Huang, atau melawan peradaban luar? Murong Yu tahu tentang keberadaan Raja Matahari. Kekuatan Raja Matahari benar-benar terlalu kuat, benar-benar melampaui tuannya. Ini juga membuat Murong Yu berspekulasi bahwa pasti ada lebih dari peradaban alam suci dalam kekacauan yang tak berujung. Pasti ada peradaban lain di luar alam suci. Dan keberadaan beberapa peradaban lebih maju daripada dunia suci. Itu dapat ditemukan dari Raja Matahari. Jadi, apakah makhluk-makhluk tertinggi itu bertarung melawan kekuatan peradaban ekstrateritorial? Nuwa Supreme terkejut dan menatap Murong Yu dengan ekspresi tidak percaya, kau tahu begitu banyak. Ekstrateritorial, peradaban ekstrateritorial, ini semua adalah tabu di dunia suci. Kecuali bagi mereka yang kuat di tingkat tertinggi, mustahil bagi orang-orang di bawah tertinggi untuk mengetahuinya. Karena mengetahuinya tidak akan ada gunanya bagi mereka. Terlebih lagi, ini adalah hasil dari blokade yang disengaja oleh para penguasa di masa lalu. Sekarang orang-orang di alam suci berpikir bahwa kekuatan penguasa adalah yang paling kuat, dan penguasa mengendalikan alam suci. Penguasa tidak dapat dilampaui, tidak boleh dibunuh, karena tidak dapat dibunuh, dan inilah pemandangan yang ingin dilihat oleh setiap penguasa. Jika mereka ingin menstabilkan kekuasaan mereka, mereka tidak akan membiarkan siapapun mengalahkannya. Orang-orang berpikir bahwa dia adalah yang paling kuat dan tidak dapat dilampaui. Tentu saja, tidak banyak orang yang berlatih dengan putus asa dan ingin melampauinya. Dan begitu orang-orang di seluruh alam suci tahu bahwa ada orang-orang di atas penguasa, dan ada peradaban di luar alam suci, apakah mereka masih akan berlatih dengan damai? Mereka semua ingin menjadi lebih kuat, melampaui penguasa, menggulingkan penguasa, dan meninggalkan alam suci untuk pergi ke luar alam. Jika itu terjadi, penguasa dunia suci mungkin benar-benar terbunuh. Faktanya, beberapa penguasa dunia suci telah terbunuh. Surga saat ini hanya mengambil posisi ini setelah membunuh penguasa sebelumnya. Permaisuri Nuwa, aku tahu apa dunia luar. Yang tertinggi, apa yang mereka lakukan, bertarung dengan orang-orang di luar wilayah. Melihat bahwa yang tertinggi Nuwa tidak menjawab, Murong Yu tidak dapat menahan diri untuk bertanya lagi. Nuwa terdiam, tetapi menatap Murong Yu dengan sedikit cemberut, keraguan melintas di matanya. Dia ragu untuk memberitahu Murong Yu. Sudah waktunya untuk mengetahui kekuatan Murong Yu saat ini. Begitu dia memasuki alam supremasi, dia secara alami mengetahui segalanya. Dan Nuwa juga membutuhkan Murong Yu untuk membantunya bangkit kembali. Akibatnya, dia menghela nafas pelan, dan perlahan berkata, di alam suci, Tuan adalah yang paling kuat. Bahkan jika semua yang tertinggi bersatu, mereka bukanlah musuh Tuan. Justru karena inilah Tuan memiliki yang mutlak dahulu kala, dia dengan tegas memerintahkan semua yang tertinggi untuk meninggalkan alam suci dan bertarung di luar alam. Selama proses ini, mereka tidak diizinkan untuk kembali ke alam suci, jika tidak mereka akan membunuhmu. Yang Maha Kuasa sedang melawan berbagai binatang buas dan alam liar di luar wilayah. Bagaimana dengan kekuatan-kekuatan beradab di luar wilayah? Mereka yang dapat melintasi langit berbintang yang tak berujung, yang Maha Kuasa dari alam suci sama sekali bukan lawan mereka. Orang-orang yang lebih kuat itu bahkan bukan para penguasa. Jika mereka tidak berada di alam suci, para penguasa itu mungkin akan dipenggal. Justru karena kekuatan orang-orang itu, para penguasa dan setiap yang Maha Kuasa siap untuk bergerak. Mereka juga ingin menjadi begitu kuat dan kemudian menjelajahi bintang-bintang. Namun, bahkan para penguasa tidak dapat meninggalkan alam suci, apalagi yang Maha Kuasa. Oleh karena itu, tidak peduli apapun itu, penguasa tetaplah yang Maha Kuasa, mereka berjuang untuk diri mereka sendiri kecuali untuk alam liar, binatang buas, dan yang kuat dari peradaban asing. Tidak bisakah penguasa meninggalkan alam suci dan menjelajahi langit berbintang yang tak berujung? Murong Yu sedikit mengernyit, merasa tidak mengerti. Ini melibatkan banyak masalah rumit, dan kalian akan mempelajarinya di masa mendatang. Aku akan memberimu gambaran umum sekarang. Alasan mengapa kita tidak dapat meninggalkan alam suci dan menjelajahi langit berbintang yang tak berujung adalah karena kita belum mengalami reinkarnasi. Hanya melalui reinkarnasi, kita memiliki kekuatan untuk menjelajahi langit berbintang yang tak berujung. Murong Yu bingung lagi, apa itu reinkarnasi? Bagaimana? Nuwa menggelengkan kepalanya terlebih dahulu, dan kemudian matanya berkilat penuh kebencian. Di alam suci, mungkin hanya Tuan yang mengetahuinya. Kita, yang tertinggi, tidak mengetahuinya. Dan kejatuhanku justru karena reinkarnasi Tuan, dia membunuhku. Murong Yu terkejut dan menatap Permaisuri Nuwa dengan ekspresi yang tidak dapat dipercaya. Dia tahu bahwa musuh Permaisuri Nuwa tentu saja tidak lemah, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa dia akan menjadi tuannya. Sang guru tidak mampu menembus siklus reinkarnasi. Namun, sebagai tubuh surgawi yang kacau,
Anda memiliki potensi untuk menjadi penguasa kekacauan. Anda harus berhati-hati untuk mendominasi dan merebut tubuh fisik Anda. Nuwa berkata tiba-tiba dan dengan sungguh-sungguh. Hati Murong Yu tiba-tiba tenggelam, tetapi dia sudah lama berharap sang guru akan mengambil tindakan. Penguasa selalu ingin menerobos reinkarnasi, melompat keluar dari dunia suci, dan menjelajah langit berbintang yang tak berujung. Namun, dia tidak pernah bisa melompat keluar dari reinkarnasi. Dan tubuh fisikmu adalah pilihan terbaiknya. Alasan mengapa dia tidak memperlakukanmu begitu lama. Ambil tindakan, itu karena kamu masih lemah dan sama sekali tidak tahan dengan jiwanya. Kurasa jika kamu mencapai yang tertinggi atau menjadi lebih kuat, sang guru akan mengambil tindakan. Nuwa Supreme menatap Murong Yu dengan mata berbinar. Katanya, senyum acuh tak acuh muncul di wajah Murong Yu, tubuh fisikku manis dan manis, siapapun ingin merebutnya. Namun, tidak ada yang mampu merebut masa lalu. Tidak peduli seberapa kuat yang tertinggi, aku tidak akan menyerah. Dia menginginkannya, tubuh fisikku ada di sini untuk merebutnya. Ini masalah besar dan sudah rusak. Kata Murong Yu sangat ringan, tetapi hatinya sangat berat. Kekuatan penguasa seperti gunung suci purba yang tergantung di atas kepalanya, memberinya tekanan besar. Bagaimana jika aku terus menekan alam dan tidak meningkatkannya? Murong Yu tiba-tiba berkata dengan gerakan tiba-tiba di dalam hatinya. Nuwa menggelengkan kepalanya, jika kamu tidak pernah menerobos, aku akan menjadi tuannya. Aku akan menangkapmu dan langsung meningkatkan kekuatanmu. Kemudian aku akan merebut rumah itu. Murong Yu sedikit tertekan. Bukankah ini berarti dia bahkan tidak dapat meningkatkan kekuatannya? Murong Yu, kamu harus ingat untuk tetap rendah hati. Bahkan jika kamu menjadi yang tertinggi, yang terbaik adalah tidak memperlihatkan kekuatanmu saat kamu tidak yakin untuk berhadapan dengan tuannya. Jika tidak, itu akan menjadi bencana bagimu. Dan jika kamu yakin akan melalui reinkarnasi, kamu harus pergi ke reinkarnasi. Setelah melalui reinkarnasi, meskipun penguasa itu kuat, itu tidak bisa menjadi lawanmu. Melintasi reinkarnasi, terkadang itu bukan hanya tentang kekuatan tetapi juga keberuntungan seseorang. Jika kamu cukup beruntung untuk menerobos reinkarnasi, maka kekuatanmu akan meroket dan melampaui penguasa dalam satu gerakan. Tidak peduli seberapa buruknya kamu dapat meninggalkan alam suci secara langsung. Pada saat itu, Tuan tidak dapat membantumu lagi. Reinkarnasi, bagaimana cara menghancurkannya? Apa itu reinkarnasi? Murong Yu lebih tertarik pada hal ini. Nuwa merenung sejenak, seolah-olah dia sedang mengatur bahasa. Setelah waktu yang lama, dia perlahan berkata, setiap dunia sebenarnya hidup, bukan kehidupan abadi yang nyata. Namun, rentang hidup setiap dunia terlalu panjang, dan waktu yang paling lama membuat yang tertinggi merasa bahwa itu abadi. Metode perhitungan kehidupan di dunia adalah reinkarnasi. Reinkarnasi adalah 1 tahun di alam suci. Reinkarnasi setara dengan triliunan zaman di alam suci kita. Reinkarnasi juga disebut siklus reinkarnasi. Murong Yu mengangguk. 1 zaman setara dengan 1 triliun tahun, dan era reinkarnasi setara dengan 1 triliun zaman. Ulang tahun ini memang terlalu lama. Saya khawatir alam suci belum mengalami banyak siklus reinkarnasi sejak dahulu kala hingga sekarang. Adapun berapa banyak periode reinkarnasi yang telah ada di alam suci, Murong Yu tidak tahu. Di seluruh dunia suci, saya khawatir bahkan sang guru pun tidak tahu. Satu-satunya kemungkinan untuk mengetahuinya adalah asal-usul dunia suci. Namun, asal-usul alam suci yang diperoleh Murong Yu hanya tidak lengkap dan kurang banyak informasi, jadi Murong Yu juga tidak mengetahuinya. Legenda mengatakan bahwa rentang hidup setiap dunia terbatas. Begitu rentang hidup habis, maka dunia ini dan semua yang ada di dunia ini akan hancur dan kembali menjadi kekacauan. Oleh karena itu, jika Anda tidak ingin mati, Anda hanya dapat melampaui reinkarnasi. Murong Yu sedikit mengernyit, legenda ini adalah legenda, mungkin benar atau palsu. Tetapi apakah itu benar atau tidak, dapatkah seseorang bertahan hidup dari siklus itu sekarang? Saya mendengar bahwa beberapa orang di alam suci kita mampu melewati siklus reinkarnasi sejak lama dan dapat melakukan perjalanan di langit berbintang yang tak berujung. Kita telah terhindar dari kehancuran dunia karena kehancuran dunia. Namun, alam suci kita benar-benar terlalu lemah, dan kekuatan para biksu kita umumnya lemah. Peluang keberhasilan dalam reinkarnasi tidak tinggi. Hampir 100% gagal, dan kegagalan tidak berarti apa-apa selain abu. Ngomong-ngomong, sebenarnya, hanya ada satu masalah. Peluang untuk melalui reinkarnasi sama dengan 0. Di alam suci, saya tidak tahu lawan dari dominasi. Namun, ini tidak memengaruhi Murong Yu. Di alam suci, Murong Yu setidaknya memiliki asal-usul alam suci untuk bertarung melawan tuannya. Selama dia cukup kuat, tidak mudah bagi tuannya untuk membunuhnya. Adapun reinkarnasi, dia harus melakukannya. Namun, dia harus sepenuhnya siap dan memiliki cukup kekuatan sebelum hancur. Dia merasa bahwa peradaban ekstrateritorial di luar alam suci adalah tempat di mana 100 aliran pemikiran bersaing, dan di sanalah panggung yang sebenarnya bagi para biksu. Itulah panggung dunia yang dikejar oleh Murong Yu. Namun, sekarang Murong Yu memiliki pertanyaan, di mana reinkarnasi? Bagaimana cara memecahkannya? Nuwa tidak dapat menjawabnya, dia hanya berkata, selama Anda mencapai level tertentu, Anda dapat merasakan keberadaan reinkarnasi dalam kegelapan.
Pada saat itu, Anda ingin menerobos reinkarnasi, hanya dengan satu pikiran. Di waktu berikutnya, Murong Yu berdiskusi dengan Nuwa Supreme lagi. Namun, Nuwa Supreme tidak tahu banyak tentang reinkarnasi. Namun, selama percakapan, dia mungkin memahami keberadaan Master dan yang tertinggi. Hanya ada satu Master di alam suci, tetapi tidak hanya 10 yang tertinggi. Auzu.com, memang hanya ada 10 yang tertinggi yang beredar di alam suci. Misalnya, Zen Wu Supreme dan Wushuang Supreme dari ras manusia adalah salah satu dari 10 Supreme teratas. Faktanya, selain 10 Supreme ini, ada beberapa Supreme. Kekuatan Supreme itu jauh lebih kuat daripada yang kuat dalam daftar suci. Tetapi jumlahnya terlalu kecil, pasti tidak lebih dari 2000. Jadi, mengapa alam suci dikabarkan hanya ada 10 Supreme di alam suci? Itu karena 10 makhluk tertinggi adalah yang paling kuat dari semua Supreme, yang disebut Supreme bergelar. Keberadaannya diakui oleh Supreme yang tak terhitung jumlahnya. Supreme yang tersisa, meskipun mereka juga memiliki kekuatan Supreme. Tetapi kekuatan dan prestise mereka belum diakui oleh sebagian besar Supreme, karena tidak ada gelar Supreme. Paling-paling, mereka memiliki kekuatan alam tertinggi, tetapi mereka bukan Supreme. Secara tegas, mereka adalah pembangkit tenaga listrik di tingkat Supreme. Ada kesenjangan besar dengan 10 Supreme teratas dalam hal kekuatan dan status. Ras manusia sekarang memiliki 2 gelar tertinggi. Ras monster juga memiliki 2, dan ras Saint memiliki lebih banyak, mencapai 5. Nuwa berkata dengan ringan, hanya ada 9, dan satu lagi. Ada posisi lain, banyak tertinggi ingin menjadi yang ini, tetapi tidak ada yang bisa meyakinkan orang banyak. Jadi sekarang hanya ada 9 tertinggi di alam suci. Nuwa Supreme mencibir, saya pikir dia juga salah satu dari 10 tertinggi teratas. Penyihir langit juga salah satu dari 10 tertinggi teratas. Tetapi mereka telah jatuh terlalu lama, dan posisi mereka telah lama digantikan oleh yang lain. Selain itu, gelar tertinggi yang telah diakui oleh semua orang memiliki beberapa kelebihan. Mereka dapat menggunakan sebagian kecil dari kekuatan asli dunia suci. Oleh karena itu, kekuatan mereka jauh lebih kuat daripada pembangkit tenaga listrik tingkat tertinggi biasa. Bahkan dapat dengan mudah membunuh yang kuat di alam tertinggi biasa. Justru karena inilah setiap orang kuat di alam tertinggi ingin menjadi gelar tertinggi. Tetapi bagaimanapun juga, hanya ada 10 orang. Orang-orang kuat di alam tertinggi umumnya bertarung di luar wilayah, atau menyelam untuk meningkatkan kekuatan mereka dalam upaya untuk menerobos siklus reinkarnasi. Ditambah dengan saling menahan diri antara tuan dan yang tertinggi, hanya ada sedikit orang kuat di alam tertinggi, atau bahkan tidak ada langkah mundur ke alam suci. Menurut mereka, mereka sudah menjadi orang-orang di luar dunia suci, dan mereka enggan bergaul dengan dunia suci. Dan ada alasan lain untuk ini. Setiap orang di dunia suci adalah fondasi mereka. Jika mereka, para makhluk tertinggi, bergerak, mereka bisa menjadi kaya dan memusnahkan dunia suci. Begitu orang-orang di dunia suci mati, di mana akan ada lebih banyak makhluk tertinggi di masa depan. Oleh karena itu, yang tertinggi dilarang keras untuk berpartisipasi dalam pertempuran alam suci. Di era primordial, yang tertinggi berpartisipasi dalam perang besar. Pada saat itu, seluruh alam suci hampir hancur. Pada akhirnya, yang tertinggi setuju satu sama lain, dan kemudian ada era di mana yang tertinggi tidak dapat dilahirkan. Bukankah dikatakan bahwa orang suci tidak dapat meninggalkan alam suci? Di mana yang disebut ekstrateritorial? Tanya Murong Yu ragu. Jika alam suci dibandingkan dengan rumah, maka yang kita sebut dunia luar adalah taman di sekitar rumah. Kita dapat bergerak bebas di taman, tetapi kita tidak dapat melintasi taman dan muncul di luar. Nuwa membuat yang lebih jelas. Analogi yang diucapkan Murong Yu langsung membuat Murong Yu tiba-tiba tersadar. Jika memang begitu, maka aku bisa tenang. Mata Murong Yu bersinar dengan keagungan yang luar biasa. Alasan mengapa dia belum mulai menyatukan alam suci untuk waktu yang lama adalah karena dia khawatir sang penguasa akan keluar untuk membuat hantu, tetapi sekarang dia tidak takut. Permaisuri Efewa, aku akan membangkitkanmu ketika aku memiliki cukup kekuatan. Murong Yu membungkuk kepada Nuwa yang tampak malas, lalu meninggalkan kuil Nuwa tanpa menunggu Efewa berbicara. Nuwa membuka mulutnya, seolah-olah dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi Murong Yu sudah pergi. Jadi dia memutar matanya tanpa daya, anak ini gelisah. Aku juga ingin mengatakan bahwa begitu monster dan orang suci ditekan, penguasa mereka akan tetap kembali. Karena kamu begitu gelisah, biarkan kamu menerima kerugian kecil dan belajar dari kesalahanmu. Jika Murong Yu mendengar kata-kata ini, dia mungkin akan muntah darah karena marah. Karena tidak lama kemudian, dia menderita kerugian kecil karena para penguasa itu. Dan kerugian kecil ini hampir memusnahkan seluruh umat manusia. Setelah kembali ke aliansi ras manusia, Murong Yu tidak langsung memulai perang. Ia perlu menunggu sampai Xiangyang kembali sebelum memulai perang. Lagi pula, jika ada orang kuat seperti Xiangyang di aliansi ras manusia, ia jauh lebih kuat dan lebih aman daripada Murong Yu sendiri. Sambil menunggu Xiangyang, Murong Yu membawa semua anggota senior inti dari Sekte Sein dan aliansi ras manusia ke Hetul Wushu, memutar waktu hingga batasnya, memungkinkan mereka untuk mulai melahap kristal chaos untuk kultivasi.
Dan Murong Yu kembali ke kedalaman lapisan kekacauan, dan mulai memadatkan kristal-kristal kekacauan yang menggila siang dan malam. Dalam perang, semakin kuat ras manusia, semakin kuat kekuatannya, semakin kecil kerugiannya. Alam suci tiba-tiba menjadi tenang. Namun suasananya menjadi lebih menyedihkan, ini adalah ketenangan sebelum badai. Angin dan hujan akan datang. Dalam buku Hetuluo, lebih dari 20.000 orang suci duduk di ruang yang terpisah, dan kristal-kristal chaos di sekitarnya menumpuk seperti bukit, memungkinkan mereka untuk memanfaatkannya. Yang terburuk dari kristal-kristal chaos ini adalah kristal-kristal chaos kelas 1, dan yang terbaik jauh melampaui kristal-kristal chaos kelas 1. Jadi mereka menyebutnya kristal-kristal chaos terbaik. Tidak seorang pun dari mereka tahu dari mana kristal-kristal chaos ini berasal. Karena bahkan Xin Junhua, penguasa kuil kematian, belum pernah melihat kristal chaos yang begitu murni yang mengandung kekuatan chaos yang begitu mengerikan. Faktanya, kristal-kristal chaos ini dipadatkan oleh Murong Yu sendiri. Kristal chaos yang dipadatkannya sebelumnya dibuat dengan unit 100 juta, belum lagi kekuatannya sekarang lebih kuat, dan kecepatannya dalam memadatkan kristal chaos lebih cepat. Dan para ahli daftar suci ini adalah orang-orang paling kuat di bawah tangan Murong Yu. Murong Yu tidak pernah pelit dengan orang-orangnya sendiri, dan cukup murah hati. Kristal chaos sudah cukup, jangan ragu untuk menggunakannya. Setelah kegembiraan awal, para ahli daftar suci dari sekte suci ini telah menenggelamkan hati mereka, dan mereka telah mulai memurnikan kristal kekacauan dengan seluruh kekuatan mereka untuk menyerang kekuatan yang lebih tinggi. 1 tahun tidaklah banyak, hanya sekejap mata. Namun, karena kemampuan percepatan Hetuluo Shu, waktu yang dihabiskan oleh orang-orang ini dihitung dalam zaman. Pada saat ini, di bawah daftar suci lapisan kekacauan, ada lebih banyak ahli yang berkumpul di sini daripada sebelumnya. Namun, hanya ada sedikit orang suci yang kuat, dan kebanyakan dari mereka adalah leluhur kekacauan tingkat ke-9. Pada saat ini, masing-masing wajah orang-orang ini penuh dengan keterkejutan. Saya melihat seorang pemimpin suci yang berkata dengan suara gemetar, apa yang telah terjadi dalam beberapa bulan terakhir. Mengapa peringkat orang bijak dari sejumlah besar pemimpin suci meningkat? Di masa lalu, peringkat orang kuat di daftar suci pada dasarnya tidak akan banyak berubah. Bahkan jika berubah, butuh waktu bertahun-tahun bagi 1 atau 2 orang untuk berubah. Namun, sejak saat ini, peringkat orang terkuat di daftar suci telah berubah cukup sering. Beberapa tahun yang lalu, hanya beberapa orang seperti Murong Yu yang berubah. Namun, peringkat lebih dari 20.000 orang telah berubah. Meskipun peringkat orang-orang ini tidak banyak berubah, mereka biasanya melompat maju 1 atau 2 tempat. Namun, perlu dicatat bahwa ada beberapa pemain kuat dengan peringkat lebih tinggi di pembangkit tenaga listrik daftar suci ini. Peringkat mereka juga telah ditingkatkan. Mengapa tampaknya ini merupakan peningkatan umum dalam kekuatan kolektif? Tetapi orang-orang ini tidak termasuk dalam kekuatan yang sama. Bahkan jika kekuatan yang sama, siapa yang memiliki kemampuan untuk membantu begitu banyak orang pada saat yang sama meningkatkan kekuatan mereka? Suara kecurigaan datang dari kerumunan. Jika ada kekuatan seperti itu, aku juga ingin bergabung. Kata seorang ahli puncak leluhur kekacauan tingkat 9. Ekspresi iri. Apakah mereka semua memasuki ruang khusus? Dan harta apa yang bisa dipromosikan di ruang itu? Tiba-tiba, tebakan ini menyebar ke seluruh lapisan kekacauan. Akibatnya, banyak ahli yang tak terhitung jumlahnya mulai mencari ruang khusus ini satu demi satu. Namun pada akhirnya itu sia-sia. Memang ada ruang seperti itu, yaitu Hetuluo Shu. Mustahil bagi orang-orang itu untuk menemukan Hetuluo Shu sama sekali. 1 tahun berlalu dengan cepat. Selama kurun waktu ini, semua ahli daftar suci yang berkultivasi di dunia Hetuluo Shu telah membuat terobosan, besar atau kecil. Peringkat tertinggi dalam daftar suci bahkan melompati puluhan ribu peringkat dalam satu gerakan. Pemain dengan peningkatan terburuk telah melompati puluhan peringkat. Dapat dikatakan bahwa pada tahun ini, kekuatan ahli daftar suci ini telah meningkat pesat. Dalam buku Hetuluo, semua pembudidaya daftar suci perlahan membuka mata mereka, dan kemudian perlahan berdiri. Setelah merasa bahwa mereka telah menjadi lebih kuat, para ahli daftar suci ini merasa senang. Namun, mereka segera menjadi sedikit enggan, karena mereka masih ingin terus berlatih. Namun, mereka telah menerima pesan dari Murong Yu dan berhenti berlatih mulai sekarang. Oleh karena itu, mereka akan bangun. Hei, jika aku dapat terus tenggelam, aku akan mendapat peringkat lebih tinggi di daftar suci. Aku tidak tahu apakah ada kesempatan seperti itu di masa depan, tidak ada waktu untuk berakselerasi, dan tidak ada kristal kekacauan, akan sulit untuk meningkatkan kekuatanku di masa depan. Ide ini muncul di hati semua orang kuat dari daftar suci. Seolah mengetahui pikiran mereka rata-rata, suara Murong Yu yang tersenyum terdengar di telinga mereka, akan ada lebih banyak kesempatan untuk jenis ini di masa depan. Namun, sekarang kita masih memiliki pekerjaan yang harus dilakukan. Mengenai kristal kekacauan yang tersisa, kamu terima saja. Mendengar ini, semua orang terkejut terlebih dahulu, dan kemudian mereka sangat gembira. Jadi mereka melambaikan tangan besar mereka satu persatu, dan mengumpulkan kristal kekacauan yang tersisa yang masih seperti gunung ke dalam harta ruang mereka sendiri.
Terima kasih kepada Tuhan, setelah seorang pemimpin suci membawa kristal kekacauan ke dalam harta karun ruang angkasa, dia menyadari bahwa dia belum berterima kasih kepada Murong Yu, jadi dia mengucapkan terima kasih dengan keras dan tulus. Yang lain juga berterima kasih kepada Murong Yu. Mengenai hal ini, Murong Yu hanya tersenyum tipis, dan memasukkan mereka ke dalam aliansi ras manusia dengan sebuah pikiran. Wus, wus, wus. Bagian dalam Gunung Tiangang sangat besar. Setelah lebih dari 20.000 pembangkit tenaga listrik daftar suci muncul, mereka menyebar dan menghilang ke kejauhan dalam sekejap. Auzu.com, Guru, saya kembali. Di aula utama, Murong Yu Duan duduk di kursi utama. Sosok tinggi datang dari luar. Setelah melihat Murong Yu, dia membungkuk dalam-dalam dan berkata dengan suara yang dalam. Orang ini adalah Xiang Yang yang dikirim kembali ke masa lalu oleh Murong Yu. Murong Yu menatap Xiang Yang, dan Xiang Yang tidak lagi memiliki penyesalan dan penyesalan seperti sebelumnya. Beberapa hanya merasa lega dan lega. Selama ini, Murong Yu pada dasarnya mengerti mengapa Xiang Yang akan kembali ke masa lalu. Seperti yang saya katakan sebelumnya, hanya ada 2 gajah ganas primordial di dunia primordial. Yang satu secara alami adalah Xiang Yang, sementara yang lain telah menghilang setengah zaman sebelumnya. Meskipun gajah ganas itu bukan keturunan Xiang Yang, ia dibesarkan oleh Xiang Yang. Namun setengah zaman yang lalu, gajah ganas kecil itu telah menghilang begitu saja. Tidak ada yang tahu kemana ia pergi, tidak ada yang bisa melihat siapapun atau mayat. Dan ini terjadi ketika Xiang Yang sedang mundur. Ketika Xiang Yang mengetahui hal ini, dia sangat marah dan membunuh banyak binatang buas terkait. Namun itu masih tidak berguna, dan masih tidak ada keberadaan gajah jahat kecil itu. Tampaknya gajah kecil yang ganas itu tidak pernah muncul sama sekali. Kejadian ini selalu menyusahkan Xiang Yang, dan selalu membuatnya menyesal dan menyesal. Namun, dengan bantuan kemampuan Murong Yu, ia akhirnya menemukan masalah ini. Tuan, saya telah memeriksa masalah ini dengan jelas. Xiang He telah meninggalkan dunia primordial. Seolah-olah ia tahu apa yang ingin ditanyakan Murong Yu, Xiang Yang berkata terlebih dahulu tanpa menunggu Murong Yu bertanya. Murong Yu mengangguk. Xiang Yang seharusnya yakin bahwa Xiang He belum jatuh, jadi ia merasa lega. Namun, Murong Yu dengan jelas melihat ekspresi harapan dan harapan melintas di wajah Xiang Yang. Bahkan kedalaman mata Xiang Yang penuh dengan kepedulian. Namun, bagi binatang buas di dunia primordial, mereka tidak dapat meninggalkan dunia primordial. Kalau tidak, Xiang Yang pasti sudah meninggalkan dunia Suire sejak lama. Tetapi bagaimana Xiang He meninggalkan dunia Suire? Setengah era yang lalu, Xiang He ditelan oleh celah spasial. Saya pikir karena inilah ia mungkin meninggalkan dunia primordial dan muncul di alam suci. Xiang He menjelaskan, dia kembali ke masa lalu tetapi melihat dengan mata kepalanya sendiri bahwa Xiang He ditelan oleh retakan di angkasa. Namun, kepingan giok jiwa Xiang He di tangannya belum rusak. Dan ini juga menjadi dasar keyakinan kuat Xiang Yang bahwa dia masih hidup. Sekarang, Xiang Yang hendak meninggalkan dunia Taiko untuk mencari Xiang He. Namun, dia tidak dapat meninggalkan dunia kuno. Oleh karena itu, dia harus bergantung pada Murong Yu. Atas hal ini, Xiang Yang merasa semakin bersyukur atas keputusannya sebelumnya. Jika bukan karena Murong Yu, dia tidak akan bisa kembali ke masa lalu untuk mengetahui kejadian tersebut. Jika dia tidak menyerah kepada Murong Yu, dia tidak akan tahu tentang Xiang He, apalagi meninggalkan dunia purba, karena dia mungkin telah dipenggal oleh Murong Yu. Turunlah dan beristirahatlah selama beberapa hari, dan setelah beberapa hari, kita akan meninggalkan dunia purba. Mata Murong Yu sangat indah, dan dia meminum Xiang Yang. Beberapa hari kemudian, Murong Yu membawa Xiang Yang, Sheng Zong dan para ahli daftar orang suci ras manusia serta personel inti tingkat tinggi lainnya untuk meninggalkan dunia purba dan muncul dalam aliansi ras manusia. Di dunia purba, hanya ada beberapa orang dan kekuatan yang memiliki hubungan yang relatif baik antara Sheng Zong dan Murong Yu. Fan Tong dan yang lainnya secara alami termasuk. Pada saat yang sama, Istana Wushuang dan Istana Guntur Ungu juga dipindahkan ke dunia purba. Adapun tempat-tempat suci lainnya, mereka masih berada di dunia suci. Gunung Tiangang, di aula utama markas besar aliansi manusia. Hampir 30.000 ahli daftar orang suci duduk di kedua sisi aula utama. Mereka adalah tingkat tinggi aliansi ras manusia. Sebagian besar dari mereka adalah orang-orang kuat di daftar suci. Selain orang-orang kuat yang telah ditaklukkan oleh Murong Yu sebelumnya, ada semua orang kuat di daftar suci Zhu Sengtang, mereka juga telah berlatih di Hetu Luoshu sebelumnya. Ras iblis dan ras suci tidak akan mati. Meskipun kita telah mengusir mereka kali ini, mereka akan melancarkan perang kedua, ketiga, dan bahkan lebih banyak lagi. Sampai kita menghancurkan ras manusia kita. Sebagai anggota ras manusia, pemimpin aliansi ras manusia, tidak mungkin bagi saya untuk membiarkan ini terjadi. Ras monster dan ras suci tidak ingin menghancurkan ras manusia kita. Kalau begitu, kita harus melancarkan serangan kedua kepada mereka. Mereka semua telah ditindas sebelum perang. Petik 2. Penguasa alam suci adalah ras manusia kita, bukan ras iblis, apalagi ras suci. Apakah Anda memiliki keyakinan? Apakah Anda memiliki keyakinan untuk menyatukan alam suci? Menjadi eksistensi yang bergengsi. Sudah.
Kata-kata Murong Yu tidak begitu sensasional, tetapi mendengarkan telinga semua orang masih membuat darah mereka mendidih. Terutama orang-orang kuat dari ras manusia bahkan lebih termotivasi, dan mereka tidak sabar untuk segera menghancurkan ras iblis dan ras suci, dan menyatukan dunia suci. Oke, kali ini kita akan menghancurkan ras monster terlebih dahulu. Li Ling, komandan pasukan akan menyerahkannya padamu. Beri kamu waktu setengah tahun, dan setelah setengah tahun, aku ingin pasukan manusia memasuki ras monster. Tidak ada yang tak terkalahkan,